Ya, Fauziah Nur. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an. Nah, materi ini dikhususkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah baca tulis Al-Qur'an yang diampu oleh Bapak Sapri MPD. Di mana akan membahas 3 materi, yaitu cara membaca nun mati dan tanwin, cara membaca mim mati, dan cara membaca nun yang bertasydid. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yakni hamzah, ha, ain, ghain, dan kha, disebut jadi izhar halqi, yang artinya harus dibaca dengan terang dan jelas sebab bertemu dengan huruf halqi. Contohnya, man amana min'u, ghafurun halimun, sami'un alimun, dan lain sebagainya. Izhar artinya menerangkan atau menjelaskan. Halqi artinya kerongkongan. Huruf 6 itu disebut huruf halqi karena makhrajnya atau tempat keluarnya, yaitu dari mulut, ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Apabila ada nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan salah satu ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terdiri dari 2 kata, idgham dan bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi harus dimasukkan atau ditasydidkan dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Contohnya, mim nurin, mim naha, man mayaturu, mayatulu, miwali, wala nasirin. Akan tetapi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di dalam satu perkataan, maka bukanlah bacaan idgham. Artinya tidak dibaca idgham dan tidak ditasydidkan, bahkan harus dibaca dengan terang dan izhar, dan disebut dengan izhar halqi. Contohnya, dunya sinwanu, bunyanun. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf lam atau roh, maka disebut dengan idgham bila gunnah. Contohnya, malam dibaca manlam, mirrabbihim dibaca manrabbihim. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab atau membalik atau menukar. Tegas huruf nun dan tanwin itu membacanya ketika itu dibalik atau ditukar menjadi mim. Contohnya, mamiun, basirun, tanbiun, karimin, barorotin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 tersebut, maka hukum bacaannya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki terdiri dari 2 kata, ikhfa dan hakiki. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan. Hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Dengan cara membaca adalah samar-samar antara izhar dengan idgham. Artinya harus terang tetapi disambungkan dengan huruf yang di mukanya dengan mendengung. Contohnya, min ju'in, yantiku, andadan, minkum, anfusakum. Min sukun ada 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi, izhar syafawi.
Yang pertama, ikhfa syafawi. Apabila mim bertemu dengan huruf ba, cara bacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Mu'tasim billahi wa hum bihi daqaltum bihin. Yang kedua, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mimih. Umpamanya, wa ma lahum minallahi amman tarjuna. Boleh juga dibaca dengan idgham mutamatsilain karena sesuai dengan kaidah hukum bacaan tersebut sebagaimana yang akan diterangkan pada pasal yang lain. Yang ketiga, apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26 yakni huruf hijaiyah, huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Cara bacanya adalah terang di bibir dengan mulut tertutup. Apabila bertemu dengan huruf waw dan fa, contohnya an'amta lahum fiha alaihim wala tatalna dan lain sebagainya. Mim tasydid dan nun tasydid. Apabila mim bertemu dengan tasydid dan nun bertemu dengan yang bertasydid bertemu dengan nun, maka dibaca dengan bertemu dan disebut bacaan gunnah. Contohnya al-nasu, an-nar, inna, amma, al-jannasu dan lain sebagainya. Terima kasih telah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.